qiyamul lail, sebagaimana diucapkan oleh Sultanul Auliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, ma wasaltu ila Allah, saya tidak sampai kepada Allah bisiyami naharin, karena banyak puasa siang, wala qiyami lailin, karena banyak salat malam, walakin wasaltu ila Allah. Walakin wasaltu ila Allah, kata Syekh Abdul Qadir, saya sampai kepada Allah bil karami wat tawadhu'i wa salamati sadr, karena sifat dermawan, sifat ini ada di sahibul hal. Karena tawadhu', hatinya tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, sifat ini pun ada di sahibul hal. Bil karami wat tawadhu'i wa salamati sadr, dan bersih hati. Ini pun terkenal Alu Syekh Abi Bakar bin Salim, hati-hati mereka memang mendapat kelebihan dari Allah Azza wa Jal, selalu bersih daripada syak-syak kepada siapapun juga. Saudara, saya tidak bisa lepas dari membahas yang di mana-mana sedang saya bahas. Satu masalah yang sedang menimpa umat Nabi Muhammad. Satu masalah yang dibilang kecil tapi berbahaya. Dibilang api ini masih kecil tapi bakal besar. Kalau dibiarkan berbahaya. Dan memang ini sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW. La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhrata ad-dab la dakhaltumuh, atau kama qala Rasulullah SAW. Kejadian-kejadian di zaman lalu, di masa-masa Bani Israel, kebusukan-kebusukan orang di zaman-zaman dahulu memang akan muncul di umat Nabi Muhammad. Akhir-akhir ini mulai muncul ini. Setan iblis sudah tidak berwajah menakutkan. Wajahnya enak dipandang. Suaranya enak didengar. Tutur bahasanya punya magnet untuk diikuti. Walakinnahu dajjalun min dajajilati hadhil ummah. Tetapi mereka adalah dajjal. Pendahulu-pendahulu dajjal yang asli. Kam berapa banyak orang membuka medsos, membuka YouTube terpengaruh. Habib Umar bin Hafidh ya akhi. Imamul Aliyah fi hadha zaman wa imamul ulama. Saya tidak sampai hati mengucapkan apa yang mereka tulis. Terlalu, dan terlalu. Terlalu. Ini terjadi. Di tengah-tengah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu orang mencaci mungkin bangsat, anjing lo, bangsat. Ini ya Allah, habaib dibilang Yahudi. Dibilang Yahudi, pakai dalil lagi. Pakai dalil kedokteran, pakai dalil ucapan. Dan semua ini muncul dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang mereka dicetak oleh Allah Ta'ala untuk menjadi dajjal di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di majlis-majlis tolong jangan diam. Tolong jangan diam. Ini umat Muhammad. Kalau hati umat Muhammad sudah ada bughd, benci dengan anak cucu Rasulullah. Bukan hanya benci lisannya, menikmati, mencaci, maki anak cucu Nabi Muhammad. Mencaci maki dzurriyyatul Hasanain. Al-Hasan thumma Al-Husain.
Lin-Nabi. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Qurratu ain. Hati Nabi Muhammad SAW hanya dingin apabila beliau berkeliling dengan arwah suci beliau ke wali-wali dari anak cucunya. Kita mendengar bahwa Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf didatangi oleh Rasulullah SAW. Kita mendengar bahwa Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar didatangi Rasulullah SAW. Kita mendengar Al-Habibul Fulan, Al-Waliyul Fulani dihadiri rumah-rumah mereka oleh arwah suci Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Sebab qarrat bihim ainun Nabi Muhammad. Jangan disangka bahwa Nabi Muhammad di alam barzah tidak mengetahui amal-amal Anda. Jangan diduga bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui gerakan-gerakan iblis, gerakan-gerakan syaitani yang dilancarkan oleh dajajilatu ummat. Kalau wali saja disebut ahlul kasyaf, fa kaifa bi Rasulillah. Kalau wali saja tahu hati orang, fa kaifa bi Rasulillah. Terserah kepada Anda wahai umat Nabi Muhammad. Saya suarakan suara saya menjadi khadim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang ingin menjadi ahlun nar, silahkan ikut kelompok yang mencaci maki keluarga Nabi besar Muhammad. Siapa-siapa yang ingin meninggalnya dihadiri oleh iblis, ditalqin oleh syaitan supaya kelak di neraka bersama kelompok-kelompok syaitan, silahkan mencaci maki keluarga Nabi Muhammad. Ahlu baiti Rasulillah, abna'ul Hasanain. Saya ingat di Tajul Aras ada satu cerita. Allah, bedanya kiai dulu, maaf dengan kiai sekarang. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dakhala al-Masjid Al-Haram. Masih muda beliau. Masih muda. Pakaiannya sederhana saat itu. Tahu-tahu ada orang alim min ulama'il haram yang sangat alim diberitahu oleh sebelahnya. Syuf. Lihat. Yang datang itu cucunya Nabi Muhammad. Apa kata kiai ini? Apa kata alim ini? Simahum fi wujuhihim min athari jaddihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di muka-muka anak cucu Nabi Muhammad. Di muka-muka para habaib. Di muka-muka dzurriyyatu Rasulullah. Ada tanda-tanda bekas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwan, kebenaran ada dua. Ada kebenaran zahir, ada kebenaran yang bisa dirasakan oleh batin. Ada ilmu yang diucapkan, ada ilmu yang hanya bisa dirasakan. Saya beberapa kali berjumpa dengan Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Husain bin Hadi Al-Hamid. Dibawa oleh abah saya ke sini. Bukan pagi, bukan siang, tengah malam beliau kalau datang itu. Habib Husain sudah tidak bisa bicara. Walakin ana ashhad wajhuh nur. Mukanya mencorong dengan cahaya. Gak usah pakai ngomong orang begini. Kita melihat mukanya sudah sadar. Kita melihat wajahnya sadar bahwa kita ahli dosa. Wa na'aqid fi qulubina, kita langsung janji di hati saya kalau pulang nanti mau baca sholawat biar hati saya bersih seperti Habib Husain. Saya kalau pulang nanti saya akan sholat biar saya bisa jadi. Anak-anak itu terdidik bin nazar, hanya dengan melihat wujuhul arif billah min auladi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa dipungkiri. Ilmu bisa dipelajari. Hadis bisa dibaca, bisa juga dihafal. Ayat Quran bisa dibaca, juga bisa dihafal. Tapi maaf, warisan dari Nabi Muhammad SAW, khususiyah li dzurriyyatihi
tetap ada, baqin ila yaumil qiyamah. Anda mulai dirusak. Kalau dulu dikatakan bahwa orang paginya Muslim, sorenya kafir. Sorenya Muslim, paginya kafir. Sekarang kalau Anda ingin anak Anda kafir, gampang. Buka itu YouTube. Channel Dajajilatul Hadhil Ummah. Keluar, didengarkan. Apalagi orang-orang yang gak taklim di pesantren. Terpengaruh. Waduh. Dakhala fi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bughdul Arabi nifaq, bughdu Bani Hashim kufur. Bukan pagi sore lagi, tinggal pencet tombol. Ja'atil mukaffirat. Tinggal buka, dengar, terpengaruh. Maaf, sebagian guru saya mengatakan nanti di akhir zaman katanya. Banyak orang-orang pecinya putih. Bawahnya memakai kain sarung. Tapi hatinya hati Cina. Mana hatinya hati kafir. Ya ikhwani, saya akan pulang setelah ini. Tolong sampaikan himbauan saya ini. Teriakkan di anak istri Anda. Teriakkan di keluarga Anda. Di majelis-majelis Anda. Di masjid-masjid Anda. Bahwa anak cucu Nabi Muhammad sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang luar biasa. Bukan menusuk badan tetapi menusuk perasaan. Satu cucu Nabi disakiti. Satu ya akhi. Satu saja. Cucu Nabi disakiti. Yang menangis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangis Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Yang menangis Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Apalagi ini jami'ul habaib. Jami'. Wala hawla wala quwata illa billah. Saya tidak pernah terfikir di kepala saya akan terjadi hal ini. Wala hawla wala quwata illa billah. Tapi ada tafsiran bagus dari Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh. Saya dengar dari murid beliau di Tegal, Al-Ustaz Saleh Al-Attas. Katanya Habib Umar ngomong begini. Yang terjadi di Habaib Indonesia ini itu manifestasi dari qauluhu ta'ala, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhhira. Jadi Allah membersihkan para habaib ya dengan cacian berjamaah ini. Tapi ini berjamaahnya pagi, siang, sore. Malam mau bangun tidur yang dibuka itu. Ya Allah. Kalau nanti zaman pencacian habaib ini habis. Sudah habis. Saya yakin, yakinnya. Anak cucu Nabi Muhammad dimanapun mereka berada akan bangun dengan rohani yang bersih karena dicaci oleh Dajajilatul Ummah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla yaghfir dhunubana wa yutahhir alsinatana wa yuhassin awaqibana wa yuwassi' arzaqana wa yahdi auladana wa yahdi banatina wa yahdi talamid. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Semua yang hadir pulang membawa barakah Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Barakatu waliyika ya Allah. Barakatu waliyika ya Allah. Hati-hati kita dijadikan hati yang bersih. Lisan kita dijadikan lisan yang bersih. Tangan kita dijadikan menulis dengan tulisan yang bersih. Tetap dicintakan kepada dzurriyyatu Rasulillah. Tetap nuhibbu dzurriyyatan Nabi Muhammad. Anak kita mencintai para habaib. Istri kita mencintai dzurriyyatur Rasul. Keluarga kita mencintai dzurriyyatu Rasulillah. Kampung-kampung kita menjadi kampung mahabbah.
kampung muhibbin kepada ahlu baitin Nabi Muhammad, karena inginnya kita dicintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jami'u man hadara hadzal makan nadkhulu jami'an fi barakati Rasulillah, nadkhulu jami'an fi syafaati Rasulillah, nadkhulu jami'an fi syafaati Rasulillah. Hidup kita ma'an Nabi Muhammad, meninggal kita ma'an Nabi Muhammad, di alam barzah ma'an Nabi Muhammad, di alam akhirat ma'an Nabi Muhammad, di alam surga ma'an Nabi Muhammad. Bisa bersalaman dengan Rasulullah, bisa berdiri di hadapan Rasulullah, bisa melaporkan apapun kepada Rasulullah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Hadha ad-du'a minna ya Allah, hadha as-su'al minna ya Allah, hadha nida'una ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebutkan hajat di dalam hati-hati anda akan menemukan ijabah bi barakatil arif billah sahibul haul. Hajatud dunya bil maisarati ya Allah, wa hajatul akhirah bil maghfirah ya Allah. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ajib ad-du'a, ajib as-su'al, anzil al-ijabah, anzil al-ijabah. Turunkan ijabahmu ya Allah, turunkan ijabahmu kepada ahlul majlis. Yang ahli dosa diampuni dosanya, yang ahli mencaci dihapus sifat buruknya, yang jauh dari Allah dijadikan orang-orang yang dekat kepada Allah, mencintai Al-Quran, mencintai Nabi Muhammad. Senang kalau membaca Ratibul Haddad, senang kalau membaca Ratibul Attas, tergila-gila dengan Maulidur Rasulillah, hiburannya membaca Maulid Habsyi, kesenangannya membaca burda. Allahumma unzur ilaina, unzur ilaina wa anzil ijabataka ya Allah ala ahli hadzal majlis wa man fil buyut, man hadara minna wa man ghab. Mudah-mudahan narja' bil qabul, narja' bil qabul. Kita pulang tidak dengan tangan kosong, tidak kosong melompong, tetapi membawa barakatuh sahibul hal, barakatuh jaddihi Rasulillah, barakatuh jaddihi Maulana Muhammad, barakatuh jaddihi Habibillah. اللهم هذا السؤال منك الإجابة وهذا الجهد مني وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله تب علينا يا الله تب علينا يا الله. أصلح قلوبنا أصلح سرائرنا صحح أجسادنا ارزقنا رزقا حسنا حسيا ومعنويا. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.